Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Jumat tanggal 6 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 31 Januari 2020. Ya seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Kita akan mengambil tema menyikapi wabah penyakit. Assalamualaikum Ustaz Salman Al-Farisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemejanya putih atau baju kokonya putih, sarungnya putih. Putih. Kalau warna kesukaan Rasulullah apa Ustaz? Hijau putih. Hijau putih. Hijau putih sama hitam lah, pernah juga hitam. Hitam ya. Tapi yang paling sering hijau putih. Oh hijau putih. Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi macet gak dari Cawangan ke sini? Ada dikit macet Pak Krista. Kalau agak pagi aku keluar itu karena bebarengan sama ini anak sekolah. Apalagi kan di lari pesantren itu ke sini banyak wilayah-wilayah persimpangan yang kecil. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dakwah ya kan. Pagi-pagi sudah Pagi-pagi sini sampai. ya. Oke, kita akan ikuti Sirah Nabawiyah dengan tema menyikapi wabah penyakit. Tafadhal Ustaz Salman Al-Farisi. Terima kasih Pak Krisna, terima kasih pendengar pemirsa semuanya. Semoga diberkahi Allah SWT. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat darinya di hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pendengar, kita baca Al-Fatihah ya, seperti biasa supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa pendengar yang kami muliakan, kita ini nak cerita, kan lagi rame ini ya. Sebenarnya lagi rame dan ini bukan yang pertama kali terjadi di dunia ini ya. Di dunia ini wabah penyakit itu udah sering terjadi. Tapi ini lagi rame lagi ya. Nama virusnya keren ya. Corona. Nah, itu ya. Virus wabah penyakit ini dari sejak masa Nabi Muhammad SAW sudah ada. Dari sejak masa Khalifah sudah ada. Dan para sahabat pun meresponnya berbeda-beda. Ada yang tetap sabar dengan kondisi wabah itu sehingga mereka memang meninggal di sana. Ya, ada yang justru menghindar dari wabah itu, mencari supaya mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu sahabat yang kena penyakit ini namanya siapa ya? Kok lupa aku Pak Krisna. Dia dimakamkan di Jordan. Saya sudah beberapa kali ziarah ke beliau itu ya. Kena dia penyakit ta'un. Ya, namanya waktu itu ta'un. Dia dialog dengan Abu Bakar, dengan Umar. Umar bilang, aku pulanglah, nggak mau aku ke sana. Nah, sahabat ini bilang, enggak, aku terus ke sana. Maka mereka kena penyakit itu dan meninggal. Tapi sebenarnya sebelum itu terjadi, ada juga wabah penyakit. Apa itu? Wabah penyakit al-humma, demam. Ya. Di mana ini terjadinya? Ini di Madinah. Kota Madinah itu kan namanya dulu Yasrib. Sempat orang Mekah itu merespon gini, kemana Muhammad hijrah? Ke Yasrib.
biar aja lah. Kenapa? Ntar lagi dia meninggal. Kena wabah penyakitnya strip. Nah gitu ya. Sempat kena beberapa orang sahabat Pak Krisna. Pernah kena beberapa orang sahabat ya. Ada beberapa orang yang sahabat yang terkena penyakit itu karena dia jalan dari Mekah menuju ke Madinah kecapean, kena virus itu meninggal. Nah, gitu. Maka kemudian setelah melihat itu, nah ini ya bagaimana menyikapinya kan gitu ini ya. Bagaimana kita nak menyikapi? Bagaimana menyikapinya? Namun sebelum kita jawab bagaimana menyikapinya, kita juga mesti nak tahu belakangan ini apa sih penyebab datangnya virus ini. Nah gitu ya. Ada satu ayat yang luar biasa dari Al-Quran menjelaskan ke kita tentang kondisi semesta, baik ataupun buruknya. Dan yang nak kita baca ini, terjadinya keburukan di semesta itu, kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi, bila ada kerusakan di bumi, siapa yang bikin itu? Manusia itu sendiri. Ulah dari manusia. Ulahnya apa? Allah ini penyayang sama kita. Allah ini pengasih sama kita. Diciptakannya lah kita yang bernama manusia ini. Sesudah diciptakannya kita manusia dengan elemen paling sempurna yang ada di semesta ini, diciptakanlah kita. Jadilah kita. Kemudian Allah beri peraturan untuk kita. Dikirimlah nabi, bahkan manusia pertama yang diciptakan itu tugasnya sebagai nabi, rasul, kan Adam alaihissalam. Apa tugas nabi-nabi yang dikirim Allah itu? Karena makhluk yang bernama manusia ini adalah ciptaan paling sempurna dan paling bagus, maka Allah tidak biarkan kita berjalan sendiri. Allah bikin singa, nggak ada nabi dari singa, Pak Gus. Hanya Allah titipkan insting ke mereka. Semua hewan-hewan gitu. Jin juga begitu, malaikat juga begitu. Tapi makhluk yang bernama manusia ini diciptakan Allah sedemikian rupa bagusnya, dan dia bilang laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi manusia ini paling bagus diciptakan oleh Allah SWT. Kutanya dulu Pak Krisna, kalau kau punya Avanza, kemudian punya Mercedes-Benz S5, lebih banyak peraturan bawa Avanza apa S5 Mercedes-Benz? S5 Mercedes-Benz. Bapak kalau lagi bawa Mercedes-Benz S itu, polisi tidur aja, remnya betul-betul cekletek, celetek, baru tegas lagi. Betul tidak? Betul nggak Pak? Kalau bawa Avanza kita, polisi tidur, kecil ini, polisi tar, gitu kan? Bapak gimana kalau bawa Avanza? Gitu kan? Kalau aku gitu, apalagi karena aku kan ada jadwal yang harus dikejar. Kalau kecilnya polisi tidur itu gitu aja udah. Tapi aku belum pernah punya lebih mewah dari itu kan. Maksudnya entah pula besok ada yang ngirim ke kita Fortuner satu kan. Kalau kita punya Fortuner atau Camry misalnya kan, kayaknya ngeremnya itu pas ada polisi tidur sekecil apapun, peletek gitu kan. Aku karena Avanza, sampai hari ini boleh Bapak tengok di pesantren, nggak ada garasinya itu. Kejemur apa semua. Orang justru yang belum punya mobil nih sama kawan-kawan, bikin garasi dong, kesian cat mobilnya. Repot amat gue bilang. Ya. Nggak prioritas ya? Nggak prioritas. Mobil saya tidak prioritas Pak Krisna. Gores, biar aja gue bilang. Pecahkan lampunya, biar aja. Nah, karena yang mesin, kalau mesin saya jaga baik ya. Termasuk bahan bakarnya, ganti olinya supaya saya jaga baik. Yang nak kuambil dari sini hikmah dari cerita ini bukan tentang Avanza Camry-nya. Tentang sempurnanya sebuah kepemilikan membuat banyaknya peraturan. Betul kan maksudnya? Karena gini, ada orang yang mungkin mendengarkan kita, nggak suka kita ada kasih dalil-dalil Al-Quran tentang peraturan. Saya pernah temu kayak gitu. Terserah saya dong Salman. Ya, berarti dia nggak paham logika tentang sebuah kesempurnaan. Nah itu ya. Saya punya handphone sekarang nih. Handphonenya harganya 1 juta sekian Pak Krisna. Saya beli waktu itu ya. Aku pernah punya handphone yang lebih mahal dari ini dulu waktu masih hobinya foya-foya gitu ya. Saat duit masih ada. Beli kita seri-seri terbaik pada waktu itu gitu ya.
Ingat betul aku, handphone ini kadang-kadang tanya aja istriku, handphone ayah di mana? Nggak tahu, lupa, dia lupa, aku juga lupa. Santai aja tuh. Sejuta ini. Tapi coba kalau yang kupunya yang ketinggalan yang lupa gitu, iPhone S12 misalnya kan, yang harganya 26 juta, lupa di mana? Kacir. Gitu. Wah, menyedot perhatian. Peraturannya, casingnya, cara pakai, semua semakin ketat kita peraturannya, betul tidak? Begitu juga lah dengan manusia ketika diciptakan oleh Allah ini paling sempurna, maka ada banyak peraturan dibikin oleh Allah SWT. Supaya apa? Supaya kesempurnaan ini terjaga dengan baik. Maka dibikin oleh Allah peraturannya. Hanya saja manusia ini diciptakan oleh Allah di dalam jiwa manusia ini sifat pembangkang. Itu tadi ya. Diciptakan oleh Allah di dalam diri kita ini, di jiwa kita, dua elemen, pembangkang dan penurut. Sama-sama ada Pak Krisna. Dia yin yang di dalam itu ya. Seimbang dia di dalam antara dititipkan oleh Allah kita sifat penurut, juga dititipkan oleh Allah kita sifat pembangkang. Itu seimbang sebenarnya. Nah, saya dalam perjalanan, kita sebagai decision maker, pengguna titipan Allah ini, dominan membangkang atau dominan menurut. Allah udah bilang lebih banyak membangkang. Nah, pembangkangan inilah tadi yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Kerusakan apapun itu namanya, kita yang menjadi penyebabnya. Nah, kembali lagi, padahal kita diciptakan paling sempurna. Kesempurnaan itu perlu aturan-aturan baku dari pencipta. Sangat disayangkan ketika aturan-aturan baku dari sang pencipta tidak dituruti oleh manusia yang diciptakan paling sempurna ini. Disitulah berdatangan kerusakan. Yang udah terjadi banyak sekali Pak Krisna. Banyak sekali kerusakan. Kerusakan tatanan sosial yang sangat rusak sekarang. Rusak sekali sosial kita sekarang. Tata krama yang rusak sekarang. Ya kan? Rusak betul. Ekonomi yang rusak sekarang. Siapa penyebabnya itu? Manusia. Allah udah bilang kalau berjual beli, simpan pinjam, kongsi peraturannya begini kata Allah. Dibikin di Al-Quran lengkap peraturan itu. Tapi manusia mencoba menggunakan fitrah kreativitasnya, mengolah peraturan Allah SWT itu sehingga sesuai dengan nafsunya. Akhirnya apa yang terjadi? Rusaklah ekonomi. Rusak ekonomi sekarang. Sekarang siapa yang punya modal dia yang kaya. Siapa yang lagi berkuasa dia yang semena-mena. Itu terjadi. Kenapa? Karena kreativitas yang Allah titipkan di manusia bekerja sama dengan pembangkangan yang dia miliki untuk mengatur hukum yang sudah dibikin oleh Allah SWT. Rusaklah ekonomi. Kemudian apa lagi sekarang? Tatanan sosial dari segi seks bebas. Rusak kan Pak Krisna? Rusak. Rusaknya apa? Banyak perzinahan. Rusaknya apa? Karena Allah bilang laki-laki itu boleh menikah 1, 2, 3, 4. Kalau perempuan nggak boleh. Itu kata Allah. Bisa terima kita. Bagi seorang laki-laki dia pikir Tuhan sedang memenuhi hasratnya. Karena dia laki-laki. Karena laki-laki merespon ayat ini dengan anggapan bahwa dia dibela oleh Allah karena nafsunya dituruti, respon perempuan marah. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh? Padahal kita tercipta, tak pernah kita minta kita jadi laki-laki atau perempuan. Pak Krisna dulu nge-request, ya Allah aku laki-laki ya gitu. Ada nggak? Nggak ada. Istri Bapak minta sama Allah bahwa dia perempuan, nggak ada. Saya tidak pernah meminta saya jadi laki-laki, istri saya juga tidak minta jadi perempuan. Terus untuk aturan hidup kita, aturan main hidup kita ini siapa yang bikin? Saya. Loh enggak boleh. Perempuan, loh enggak boleh. Siapa yang jadi yang mengaturnya? Ya harus ikut Allah. Hanya saja itu tadi kembali lagi. Pembangkangan dan kreativitas yang dititipkan oleh Allah SWT membuat kita mencari alternatif lain selain hukum Allah SWT. Ketika itu dilakukan, rusaklah semuanya. Semuanya apa yang rusak? Apa lagi yang sedang rusak? Politik rusak. Allah udah ajarkan cara berpolitik itu harus jujur dan amanah.
cara mencari pemimpin itu begini. Udah diajarkan oleh Allah SWT. Namun karena syahwat kita, pembangkangan kita, akhirnya kita membuat sistem di mana sistem itu membuat seseorang hanya bisa menjadi pemimpin kalau dia punya uang. Atau kita bikin sistem di mana seseorang hanya bisa menjadi pemimpin kalau di backup oleh uang. Jadi tanpa uang seseorang tidak akan bisa jadi pemimpin di negara ini. Itu diceritakan Allah tentang Jalut dan Talut. Ya kan? Di situ dibantah oleh orang. Kok bisa dia jadi raja? Dia kan miskin. Kok bisa dia jadi raja? Dia kan gak punya apa-apa. Sejarahnya dia darahnya darah kuning, kami darah biru. Wahai Daud, kenapa kau bisa? Itu dipikirnya. Itu Allah bilang. Tapi manusia mau tidak? Manusia ada yang mau, tapi lebih banyak yang membangkang. Akhirnya apa yang terjadi? Rusaklah tatanan politik. Sama dengan kesehatan. Ini baru kita sedang bicara kita nih kan. Sama dengan kesehatan. Allah ciptakan sistem di tubuh kita ini sangat bagus dan sempurna tentang kesehatan. Sempurna betul. Bagaimana kita diciptakan punya nafsu makan, dibikin di mulut kita ada gigi, ada lidah, ada liur. Kesempurnaan kerjasama gigi, lidah, dan liur membuat makan terasa enak. Lidah kita itu fungsi pinggir kanan, pinggir kiri, semua diciptakan Allah sedemikian sempurna. Kemudian makan yang dikunyah ini supaya lebih sempurna lagi dibikin oleh Allah bisa ditelan. Ada terongkongan yang bisa melewati itu semua sampailah ke usus lambung kita. Di lambung Allah ciptakan sedemikian rupa sistem bagaimana makanan yang kita makan ini bisa dicerna dengan baik. Kemudian di situ bekerja sama lagi mereka dengan darah yang sudah ada ojol-ojol di dalam. Ojol di dalam yang menghantarkan semua gizi yang kita makan itu ke tempatnya masing-masing. Ini sudah Allah atur nih. Sedemikian rupa sempurna Allah atur nih semuanya. Kemudian Allah atur lagi. Yang boleh kau makan, yang tak boleh kau makan. Nah itu dia. Ya. Jadi Allah atur kita. Kan saya ulangi lagi ya. Kesempurnaan ciptaan kita itu di Allah yang bikin. Kemudian amal kesehatan. Allah bikin proses bagaimana kita bisa bertahan hidup. Prosesnya itu semuanya sangat sempurna. Sehingga tak ada orang yang bisa menciptakan itu. Sepinter-pinternya orang tidak akan bisa menciptakan kerjasama gigi, lidah, liur di dalam mulut kita mengunyah makanan sehingga sedemikian rupa terasa enak banget. Apalagi kalau itu lontong Medan pakai udang yang seger. Allah, tauco kacang panjang kasih ikan teri Medan. Alah Mak Jang. Santannya itu perasaan pertama dididihkan dengan didih yang apinya itu jangan terlalu panas tapi kecil kalau bisa bara api. Ketika dia mendidih posisi si paman itu sedang mengaduk santannya dengan lembut dan baik sekali. Jangankan mertua, bini 400 kali manggil gak dengar gitu. Saya ulangi lagi, kesempurnaan ciptaan itu hanya Allah yang bikin. Masuk ke dalam juga Allah yang bikin. Nah sekarang yang bikin kan Allah kan ya. Yang bikin kan Allah. Yang bikin peraturan. Misalnya gini. Mercedes-Benz kau pakai Pak Krisna. Yang bikin peraturan Mercedes-Benz siapa? Ya Mercedes-Benz. Jangan kau percaya nasihat Toyota. Itu kan. Masa kau pakai logika Toyota untuk merawat Mercedes-Benz? Nggak nyambung. Atau sebaliknya. Kau pakai logika Mercedes-Benz untuk bikin Toyota. Nggak bisa. Yang bikin kau wahai Salman Allah SWT. Yang bikin kau Salman bisa makan itu Allah. Yang bikin lambung kau bisa mencerna makan itu Allah. Maka apapun yang akan kau makan harus ikut peraturan siapa? Allah. Nah itu. Kalau ini dilakukan datang gak virus Pak? Enggak. Nah itu dia. Gak datang virus itu. Kan kita lihat bahwa penyakit itu rata-rata dari makanan datangnya. Datang dari makanan yang sembarangan aja kita makan. Nah, jadi sebelum kita tadi bicara tentang apa sikap dan cara kita mengatasi yang sudah terjadi ini, saya ingin betul kita memikirkanlah bahwa memang gak boleh sembarangan hidup ini. Di semua lini gak boleh sembarangan. Kita harus ikut Allah. Titik. Ya kan memang tadi aku bilang bahwa saking sempurnanya manusia diciptakan dititipkanlah ke kita penurut dan pembangkang. Nah itu perjalanan hidup kita lebih banyak membangkangnya itu udah Allah bilang.
Karena kita membangkang, terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Nah, nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar potensi pembangkangan ini bisa dijinakkan sehingga dia menurut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk kebahagiaan hidup kita, baik di dunia dan di akhirat, baik secara individu ataupun secara sosial. Kita akan bahagia jika ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika aturan Allah kita abaikan, disitulah datang kerusakan. Ini yang terjadi sekarang. Virus dulu H1N1 kan, virus flu babi katanya kan, flu burung, tak apa-apa. Sebenarnya ini antara, saya juga bingung juga nih virus corona ini benar-benar virus tidak atau Cina lagi bikin virus supaya nanti jual obatnya pula ke kita, nggak tahu kita kan, wallahu a'lam. Bisa juga kan film-film. Saya belajarnya dari film, bukan saya nggak tahu benar apa tidak. Kalau nggak benar ya salahkan saja saya. Kan di film itu ada kan, pernah nggak nonton Pak Krisna film action? Sengaja sebuah perusahaan menciptakan sebuah penyakit, disebar dulu itu penyakit. Sesudah disebar dulu penyakit, tidak diketahui tentu oleh orang kan. Karena itu film, oleh jagoannya ketahuan juga kan gitu ya. Sesudah dia penyakit itu menyebar, sedunia ini bingung cari obatnya apa nih. Tiba-tiba karena dia memang lembaga yang sudah kredibel dalam hal itu, dia coba mempresentasikan sebuah obat. Diundanglah semua dokter-dokter. Setuju, fix, dijual. Lakulah obat itu. Hepeng juga ujung-ujungnya. Itu film. Tahu kalau ini aku nggak tahu nih kayak mana nih ujung-ujungnya kan gitu. Kan udah banyak contohnya yang digitu-gitu kan kita kan. Virus ini datang, alah hepeng itu dibaliknya. Virus ini datang, hepeng di baliknya. Ditakut-takuti kita. Dan ya enggak semua dokter baik, enggak semua dokter juga jahat kan. Ditakut-takutilah kita oleh dokter-dokter. Kadang-kadang oleh ustadz-ustadz juga dipakai. Ditakut-takutilah pula kita oleh ustadz-ustadz yang pernah bilang, iya memang betul. Hai hepeng doa mang, nama ngatur dunia on. Nah itu. Saya pikir kalau virus ini aku nggak tahu. Apakah itu ada konspirasi ke arah itu. Yang jelas, itu juga penyebab kerusakannya siapa? Manusia juga. Jadi manusia ini udah kehilangan akal. Manusia udah kehilangan akal. Saking inginnya mereka mewah. Manusia ini semua sekarang sedang kehilangan akal. Saking inginnya mereka mewah. Dan ini bukan di wilayah kesehatan saja. Di wilayah politik, di wilayah polisi, di wilayah jenderal, tentara, dokter, ustadz, kiai, habib. Siapa lagi apalagi jenis manusia yang ada di dunia ini? Virus mewah sedang masuk ke semua lini. Nah, virus mewah ini membuat semua lini-lini ini berlomba-lomba. Karena di zaman sekarang yang namanya sukses itu harus mewah. Gini Pak Krisna, kalau ada yang mau bantu aku misalnya kita buktikan teori ini. Tapi niatnya membuktikan teori ini. Coba dulu kasih pinjam aku Fortuner seminggu. Aku pakai Fortuner baru seminggu. Ketemu aku sama kawan-kawan aku, kita rekam nih respon kawan aku apa? Apa respon kawan aku? Makin sukses kok Salman ya. Itu pasti. Itu pasti. Udah seminggu atau sebulan kasih, atau setahun aja lah kasih aku Fortuner itu kan. Habis tahun tarik lagi tuh Fortuner. Tarik lagi tuh Fortuner. Ganti pakai sepeda butut Honda, Honda Beat misalnya tahun 2013. Apa kata kawan aku bang? Kenapa bisa kayak gini sekarang banget kau? Gitu kan? Virus ini yang merusak. Materi ya? Gini Pak Krisna, mau orang hafal Quran pun saat ini, itu cara dia ngukur orang lain. Illa man rahimallah. Ada, memang ada. Tapi jumlah mereka sekarang sedang sedikit. Ada sekarang orang yang bikin standar hidup tidak mewah, itu ada. Tidak saya pungkiri. Ada, tapi sedikit mereka sekarang. Yang banyak, yang rata-rata adalah, kalau nggak percaya Bapak Ibu pendengar, titipkan aja Fortuner aku setahun biar aku pakai. Oh, nanti suruh satu orang yang selalu bawa kamera live di depan saya. Pasti kalau kita ketemu kawan, pasti dia bilang apa? Makin sukses kau Salman, ya hebat kau. Apa usaha kau sekarang Salman? Sampai ini Fortuner lunas, kita bilang gitu aja. Apalagi kita bilang ini Fortuner lunas, boy habis sudah. Kita dianggap paling sukses sudah. Virus inilah yang paling merusak ini tadi. Virus inilah yang paling merusak polisi. Bayangkan kalau dia sama-sama seangkatan di Akpol misalnya. Angkatannya seangkatan sama dia, jabatannya udah naik,
mobilnya udah Pajero, sementara dia masih Siagra atau Ayla. Malulah dia. Nah ini yang membuat kalau tak kuat, apalagi misalnya, nggak hanya di kepolisian, ini di mana-mana. Akan membuat segala cara bagaimana saya punya lebih dari Pajero. Kalau perlu Rubicon saya punya, kan gitu. Sama di tentara juga begitu, di pejabat juga begitu, di kiai juga begitu. Enggak usah. Kalau kiai mungkin agak malu-malu dia bilang gitu ya. Ustadz Kiai Agu aja yang gila agak mau buka ini kan. Kiai sama aja. Tanya aja, ngumpullah bareng kiai. Nanti kiai yang paling sukses itu, siapa yang paling sukses kiainya? Yang paling besar mobilnya, yang paling mewah rumahnya, yang paling bagus handphonenya, yang paling banyak masanya, yang paling banyak jadwal ceramahnya, yang paling banyak mendengarkan ceramahnya, yang paling besar pesantrennya. Udah, itu kiai yang sukses. Ukurannya di situ. Ketika mewah menjadi ukuran kesuksesan seseorang yang sedang terjadi di abad kita ini, akan merusak. Sama juga di kesehatan, begitu juga. Oknum-oknum yang belajar kesehatan itu akhirnya jual obat resmi kayaknya nggak laku-laku obat kita ini. Mana persaingan pasar, maka dia pikirkan apa? Bikin penyakitnya. Bikin penyakitnya. Udah biarkan orang mati berapa orang. Sesudah itu baru kita pura-pura proposal bawa ke negara. Diterima, produksi obat secara massal. Jual, hai hepeng lah sudah. Ini juga merusak. Jadi mau dari mana? Ini semuanya zaharal fasadu fil bahri wal bar, fil barri wal bahri maka sahabat ayat. Sama dengan pemahaman agama kan. Oh sekarang harus begini, harus begitu. Saya ketemu kemarin ditanya orang. Pemahaman agama, ini masuk saya ke agama dulu, ustadz dulu kita, biar agak fair kita merespon tentang kondisi sosial yang rusak karena kemewahan ini ya. Jadi saya ditanya gini, Ustadz, ada suami istri bercerai, terus banyak, enggak. Ini hanya karena kalau hari Jumat istrinya baca Al-Kahfi, suaminya baca Yasin. Berarti istrinya menganut Wahabi, katanya suaminya menganut NU, cerai gara-gara itu. Si suami ngaji ke KKI NU, si istri ngaji ke KKI Wahabi. Apa yang bikin itu semuanya? Ego, pembangkangan. Padahal mau baca Kahfi, mau baca Yasin, sama-sama baca apa? Al-Quran. Kenapa harus berbantah? Ternyata setelah diskusi, banyak peristiwa-peristiwa itu. Setelah kita lihat ke atas, ya ujung-ujungnya Ustadz juga pengen punya lapak ternyata Pak Krisna. Kenapa dia pengen punya lapak? Supaya menghasilkan apa? Hepeng lagi. Kalau nanti kita todong kayak gitu, enggak dia jawab kayak gitu, harus pakai teori psikolog, kita nanyanya baru ketahuan. Hepeng lagi. Apalagi udah masjid-masjid basah. Ada ternyata istilah masjid basah, masjid yang amplop-amplopnya tebal ya sudah. Diperebutkan demi menghasilkan apa? Hepeng. Benar kata Ustaz Husin, bukan beda pendapat yang menyebabkan kita tercerai-berai, tapi beda apa? Pendapatan. Bila sekali lagi kemewahan dijadikan alat ukur keberhasilan seseorang, maka kerusakan akan terjadi di mana-mana. Kembali kita ke wabah penyakit tadi ya, itu tadi kerusakan yang secara global dialami oleh banyak lini. Tapi kesehatan tadi kita bilang, ketika semua sesempurna itu diciptakan oleh Allah, aturan yang kita makan pun diberi oleh Allah aturannya di dalam Al-Quran. Ya. Ikuti supaya nggak banyak penyakit. Ya. Maka Allah bilang, makanlah daging kambing, daging sapi, daging ini. Yang disembelihnya diputus. Islam kita ini hebat, peraturan Allah itu diputus halkum dan muri. Nggak boleh kok petok sapi mati kok mat. Gak boleh, dia halkum murinya harus putus dulu, harus begini. Ini yang bikin kita sehat. Kemudian sapi itu, kambing itu ini tapi ya udah terjadi ya modifikasi DNA yang terjadi sekarang di seluruh sektor. Kenapa dimodifikasi? Setelah kita ternak kambing Pak Krisna, tapi sudah menemu saya orang yang ideal tentang ternak kambing ini ya. Kenapa mereka memodifikasi kambing Pak Krisna? Tahu kenapa? Mereka yang serakah juga nih awal-awalnya.
antara serakah atau kreatif memang ini sulit dipisahkan. Makanya saya tetap jelaskan begitu. Kenapa aku bilang begitu? Dia lihat nih kalau kambing kacang sebenarnya dagingnya banyak. Makannya mudah diatur. Cenderung lebih tahan sama penyakit. Tapi permasalahannya bodinya kecil. Padahal kalau dihitung persentase karkas lebih banyak sebenarnya. Maka tapi kalau kita bikin kambing Etawa misalnya, atau kambing Sanen, atau kambing dari Eropa, dibawa ke Indonesia, ini nanti rentan penyakit, terus makannya boros, apa gini. Untung kita juga jadi sedikit. Maka dia pikir bagaimana? Bisa nggak kita coba kambing ini dikawinkan sama kambing ini, supaya nanti kita teliti turunannya mana yang bagus, bikin. Apa yang terjadi pemirsa pendengar yang saya muliakan? Eksperimen kayak gini akhirnya terjadi liar. Liar betul. Muka muncullah jenis-jenis yang luar biasa. Sapi muncul jenis-jenis yang luar biasa. Tanpa pernah dipertimbangkan kembali, ini merusak tidak untuk DNA manusia ketika kita makan. Ini sudah terjadi kalau ini. Ikan, ayam, sapi, kambing. Maka kalau dicek nih ya, ketika kambing di zaman dulu memiliki sekian persen dari sekian persen kilo daging, itu sekarang sudah jauh turun. Itu di peternakan. Di buah-buahan juga terjadi. Apel, pisang. Pisang itu sekarang udah luar biasa. Pisang itu kalau kita tunggu sampai dia tua, baru kita petik supaya bisa kita jual ke pasar, proses waktunya makin lama sementara kita butuh uang. Yang kedua, kalau dia sungguh semakin tua, belum lagi kita harus berebutan dengan kelelawar atau kelelawar yang kakinya 2 yang nggak bisa terbang, maling-maling itu. Maka karena keserakahan itu tadi muncul kreativitas pembangkangan di dalam jiwanya. Apa yang dilakukan? Ditebanglah pisang masih muda, ada kimia yang dilakukan. Kalau dulu masih namanya karbit aja dulu orang itu efeknya hanya rasanya kurang manis. Sekarang ini ada yang lebih bahaya lagi. Pisang itu direndamkan ke air yang sudah dicampur cairan kimia. Hanya nunggu 2 jam, matang itu pisang. Tapi matangnya penuh dengan penyakit. Sama matangnya dipaksakan. Dipaksa. Apel juga begitu. Semua udah sama. Jadi apa yang bikin ini semuanya? Ya keserakahan manusia itu tadi. Nah ini yang tak terkontrol sesuai dengan ilmu pengetahuan. Inilah udah di pasar kita, pisang yang kayak gini kan sudah banyak di pasar. Maka tanam pisang di belakang rumah, nggak sulit kok tanam pisang. Kalau makan pisang yang benar-benar, tanam pisang dalam belakang rumah. Tanam pisang itu cukup cacakkan aja, tunggu 9 bulan, berbuah dia 4 bulan kemudian matang dia panen. Dia ditebang, anaknya udah mulai standby remaja, siap-siap lagi panen. Gitu. Daripada kita beli pisang yang kayak gitu. Ini semua lini dimodifikasi oleh orang. Dulu kedelai itu kita tanam bijinya bisa hidup. Coba aja beli sekarang kedelai sekarang, tanam bijinya. Udah nggak bisa hidup. Kenapa? Karena sudah dimodifikasi. Apa yang mereka modifikasi? Supaya mereka menjadi produsen tunggal bibit kedelai, supaya mereka bisa menjual kedelai yang lebih bagus, sehingga bla bla. Itu sudah jadi tempe di negara kita ini. Kedelai yang tempe yang kedelainya kayak gini ya nggak ada kandungan proteinnya. Nggak ada kandungan proteinnya. Apalagi pasar pun sesuai dengan selera akhirnya. Kalau kita ketanam kedelai lama yang ditanam bijinya hidup, biji kedelainya kecil-kecil. Tidak seksi dia kelihatan. Dan tidak menarik. Karena tak menarik di pasar tidak laku. Akhirnya petani tidak tanam lagi. Sulit kita mencari kedelai yang benar kedelai yang tidak dimodifikasi DNA-nya atau genetiknya kalau di tumbuh-tumbuhannya. Sama semua sudah kedelai, jagung. Sekarang muncul jagung manis. Jagung kampung itu udah sulit kita cari. Jagung kampung itu udah sulit kita cari. Jagung manis itu coba tunggu dia tua aja. Nggak mau dia tua. Kita udah coba itu. Jadi jagung manis itu kalau jagung zaman dulu di kampung itu untuk jadikan bibit dibiarkan aja dia batang sampai dia tua. Sesudah dia tua baru diambil, dijemur, dilakukan beberapa proses pembersihan, kemudian itu direndam, tanam bisa. Sekarang dituakan, nggak mau dia tua, udah pernah kita coba. Dia justru berbunga dia jadinya. Apa? Genetic modification.
Genetic modification ini membuat kelihatan hasil memang semakin banyak, sehingga daya saing jual semakin kuat, rasa juga semakin kuat, semakin menghasilkan money. Seketika yang dicari adalah uang dan uang, ini yang merusak ini. Nah, itu tadi di wilayah yang halal yang kita bicarakan, yang dimodifikasi juga berpotensi membuat penyakit-penyakit baru muncul di kalangan manusia. Apalagi ayam, udah nggak ada orang makan ayam yang dilahirkan karena proses ayam nikah. Telur ayam itu sebenarnya banyak gizi dan baik-baik. Sekarang ayam petelur mana yang bertelur gara-gara dia kawin dengan jantan? Kalau menunggu dia kawin dengan jantan baru bertelur, hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk. Jual telur ayam itu nggak bisa murah. Karena ayam bisa kawin berapa kali. Sesudah itu dia harus mengalami masa ram. Kalaupun dimandikan dia mengalami masa tidak mau kawin. Nah, akhirnya produksinya menurun. Ketika produksi ini menurun, HPP-nya semakin tinggi, maka harga jual harus semakin tinggi. Bagaimana supaya murah? Difikirkan. Jadilah seperti konsep sekarang. Dijuallah telur-telur ini di masyarakat. Apa yang terjadi? Karena semua sudah dimodifikasi. Kandungan gizinya nggak ada, malah banyak kandungan penyakit. Untuk memurnikan ini kembali, enggak tahu saya bisa atau tidaknya kita. Kalau itu dulu di ayam kampung negeri yang itu. Sekarang ayam negeri, sekarang ayam kampung pun bisa kita bikin begitu. Jadi ayam kampung kita itu kita kasih aja makanan yang merangsang dia agar bertelur, nggak perlu dia kawin, keluar telur ayam kampung. Dan beda khasiatnya. Ayam kampung yang dikawinkan dulu dengan jantan baru bertelur dengan ayam kampung yang hanya memanfaatkan pakan supaya dia bertelur. Semuanya akan berbeda. Ini mewariskan penyakit. Tentu kalau dikonsumsi dalam jangka sehari, 2 hari, 1, 2, 3 biji, tidak masalah. Ketika itu masuk menjadi bahan pokok kita sekarang, maka rumah sakit makin ramai. Sebenarnya bukan corona aja yang bahaya, semuanya berbahaya. Lihatlah sekarang penyakit orang macam-macam. Penyakit orang macam-macam. Dari mana itu munculnya? Karena kerusakan yang dibuat oleh manusia, keserakahan, ketamakan yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Sama dengan corona ini, kita tidak tahu penyebabnya apa. Mereka di sana makan kelawar, makan tikus, makan ular, makan kodok, makan kecoa, makan apa. Semua yang tak di... Sedangkan yang halal saja ketika dimodifikasi demi tujuan untuk membanyakkan hasil, dikhawatirkan betul kalau genetic modification ini merusak kesehatan manusia. Apalagilah beberapa hal yang memang sudah Allah larang untuk kita makan, kemudian kita makan. Apa jadinya kita? Dengan alasan survival, dengan alasan kreativitas dalam memasak. Kan alasan-alasan bodoh yang dikedepankan. Gini loh, alasan kebodohan disuruh berhadapan dengan peraturan Tuhan. Ya, kalau akhirnya terjadi sesuatu, la talumanna ila nafsak. Tidak boleh kita salahkan siapapun kecuali kita. Nah, ini yang terjadi. Kita yang kita salahkan. Jangan salahkan orang lain. Kita sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya buat kita ini. Dan Tuhan bikin peraturan buat kita supaya kita hidup dengan baik. Ikuti peraturan itu sehingga kita bisa hidup dengan baik. Di semua lini ini kawan. Di semua lini. Cuman karena sekarang lagi kita bicara penyakit, ya itu yang kita jelaskan. So, apa caranya supaya kita sehat? Hiduplah di kampung udah. Jadilah petani, jadilah peternak. Saya sekarang petani ikan. Petani ikan itu, kita sekarang pemirsa pendengar kalau mau beli nila boleh hubungi kita ya. Nila bagus-bagus. Alhamdulillah, silakan datang ke pesantren lihat ya. Kambing juga silakan beli ke pesantren, bagus-bagus. Kalau kambing alhamdulillah udah kita bersihkan dari semua kimia Pak Krisna, alhamdulillah. Makannya rumput, ampas tempe. Ampas tempenya pendengar Rasil yang kasih, namanya Pak Murabi. Oh, Pak Murabi. Pak Murabi jualan tempe di Ciseeng Pak Krisna. Oh. Masya Allah nih, saya cerita Pak Murabi dulu ya. Dia pendengar kita, pendengar Rasil, menghubungi kita. Dia datang pertama ke pesantren, anaknya juga datang ke pesantren. Akhirnya saya pikir beliau udah beberapa kali nih ngirim. Saya datang silaturahmi ke rumahnya. Masya Allah, dia memang pengusaha tempe. Cerita dia mulai semangat, dia merintis karirnya semua. Sekarang karena kita butuh ampas tempe, dia kita jemput ampas tempe gratis. Waduh, itu dia. Keren nggak? Dan bukan ampas tempe, setiap hari dia kasih tempe sama kita. Nah itu ya. Apa yang nak aku ceritakan tadi?
Kambing udah bisa kita bikin tuh, ya. Sapi juga udah bisa kita bikin. Yang sulit tuh ayam, ikan. Karena kita perlu pelet. Kalau ayam? Kalau ayam pelet juga. Hmm. Bisa sih, saya sedang berencana bagaimana ayam kampung kita itu nanti nggak perlu dikasih itu. Bebek juga bisa sebenarnya, ya. Cuman itulah perlu perjuangan. Nah, kalau mau sehat ya harus tinggal di kampung udah. Ternak ayam sendiri. Kalau ayam ternak nggak untuk industri Pak Krisna, sebenarnya cacah-cacahan sisa-sisa dapur aja udah cukup kalau cuma 5 ekor untuk makan ayam yang sehat kita. Telur ayam yang sehat. Pak Krisna mau makan telur ayam yang sehat, pilih aja ayam di belakang rumah. Sisa-sisa dapur taruh di dia. Kawin dia bertelur dia. Kalau mau misalnya telurnya 10, ambil 2 makan. Yang lainnya beranak dia kan. Sehat. Daripada pergi ke pasar, nggak tahu kita juntrungannya. Gitu. Seperti kita pun kayak gitu sekarang. Ikannya pun kita sedang berusaha betul bagaimana supaya semuanya higienis. Saya pernah ngomong sekarang ini sama Pak Wafi, pendengar Rasul juga itu kan. Kita lagi mau berusaha bagaimana cara punya pabrik pakan sendiri. Protein pakannya itu kita pikirkan yang semua halal. Tapi ujung-ujungnya nanti memang harganya jadi mahal. Wah gitu. Pasti jadi mahal. Ya sehat nggak ada yang murah lah. Saya pikir sehat itu kalau kayak itu murah sebenarnya. Daripada tiba-tiba kita kena serangan entah apa kan. Bayar rumah sakit 400 juta. Kalau dibandingkan nanti harus punya sakit. Iya, pasti lebih murah sebenarnya itu. Jadi itu dulu penyebabnya datangnya virus itu ya karena kita. Terus apa dong cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya yang pertama hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azim. Para sahabat ada menyikapinya menghindar, ada menyikapi bertahan sambil bertawakal kepada Allah SWT. Nabi SAW ketika para sahabat hijrah ke Madinah untuk mengatasi Yathrib yang virus demamnya itu banyak sekali, Nabi berdoa kepada Allah SWT. Ini harus kita catat ya. Nabi apa? Berdoa kepada Allah SWT. Apa doa Nabi? Ya Allah, tolonglah pindahkan virus demamnya Yathrib ini ke kampung lain yang tak ada manusia tinggal di situ. Dipindahkan oleh Allah kemana? Ke Najd. Najd itu sekarang jadi Riyadh, jadi Qasim, tempat ulama-ulama Salafi Wahabi bertinggal di sana sekarang. Nah, itu wabah itu dipindah oleh Allah dengan doa Rasulullah SAW. Maka ketika ada sekarang penyakit, apa yang silakan? Selain benarkan gaya hidup kita, sesuaikan gaya hidup kita dengan apa? Dengan firman dan sabda Nabi. Firman Allah dan sabda Nabi ya. Nah, itu ya, sesuai-sesuainya. Benarkan cara hidup kita mengikuti firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Sudah? Kemudian berhentilah kita wahai manusia berlomba-lomba kepada kemewahan ini. Karena berlomba-lomba mewah ini membuat potensi curang semakin besar di semua lini kehidupan kita sekarang. Nah, yang ketiga, udah terjadi. Apa yang terjadi sekarang kita lakukan? Banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Menjauhlah, kalau menurut saya menjauhlah dari virus penyakit itu. Nah, saya lebih suka Umar bin Khattab dalam hal ini. Umar bin Khattab dia menjauh dari virus itu sehingga dia selamat. Ya kan? Menjauh dari virus itu sehingga kita selamat. Kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, kembali kepada Allah, pergi sholat 5 waktu sehari semalam, baca Al-Quran, tahajud, kalau perlu puasa. Yang paling luar biasa lagi, banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah mampu membuat semua wabah penyakit takut sama kita. Pak Krisna kalau banyak sedekah, wabah penyakit apapun takut dekat-dekat sama Bapak. Takut. Wabah penyakit apapun. Banyak-banyaklah sedekah. Dia si wabah ini takut sama Bapak. Itu cara kita menyikapi wabah penyakit yang terjadi. Mungkin kita rehat sejenak dulu Pak Krisna sambil mendengar entah siapa yang berkasidah nanti. Oke. Baik, silakan bagi Anda yang mau bertanya, kami tunggu untuk SMS atau WA. Di WA aja sekarang rata-rata WA ya. Di 08111 999 720. 08111 satunya 3 kali 999 9nya 3 kali 720. Belakangnya gelombang radio Rasil. Atau telepon di 021 845 1512. Kami tunggu.
radio silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur. Masih bersama Ustaz Salman dalam acara Sirah Nabawiyah. Wah, sudah ada langsung nih Pak Teguh Lutfi Irwansyah. Terima kasih. Infak buat Rasil. Alhamdulillah. Rp1 juta langsung. Terima kasih Bapak Teguh Lutfi Irwansyah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Pak Lutfi ya. Kemudian Assalamualaikum Salman, tentang kerusakan-kerusakan terjadi, saya setuju dengan adanya virus kemewahan, keserakahan, tapi seandainya tatanan hukum kita mengacu kepada hukum Allah, yang pasti enggak separah seperti ini Ustaz. Karena dalam Islam ada pembinaan akidah, bagaimana cara memperlakukan alam semesta yang dengan baik. Ada hukuman yang tegas sehingga menyebabkan pelaku jera dan pencegah yang belum ke pelaku. Tapi yang ada di Indonesia seperti kata Ustadz, siapa yang punya modal, dia yang berkuasa. Isi kepalanya hanya Roksun Malia. Syukran Ustadz atas pencerahannya. Jazakallah khair, jazakallah khair. Semoga kita, tapi saya tidak mau kita putus asa ya, gitu ya. Kondisi negara kita yang sedang seperti ini rusak ya dalam banyak hal lah saya pikir ya, karena uncontrolnya sekarang tentang harta dan harta lagi. Ini bisa kita perbaiki ya. Makanya saya dengan segala kelemahan yang dititipkan Allah kepada saya sedang berusaha memperbaiki ini. Dengan cara, kalau mau diskusi, ayo diskusi di pesantren. Saya akan ceritakan apa yang saya lakukan. Saya pikir jangan pernah putus asa. Karena Allah akan memuliakan Islam ini dengan orang-orang yang tetap optimis dengan segala kondisi. Ya. Tak perlu memaki, mencaci siapapun. Ya. Tak perlu menjelekkan siapapun, tak perlu memaki siapapun. Dan juga jangan diam. Dan juga jangan pesimis, jangan kalah. Karena pemenang tak selalu kelihatan saat dia melakukan apa usaha untuk dia menang. Namun semua orang akan tahu bahwa pada akhirnya kitalah pemenangnya. Maka teruslah berjuang. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz, saya Adi, apa kabar Ustaz? Saya sudah beberapa kali ngirim ya, yang ngajar hadis. Ngajar apa namanya? Nahwu Shorof ya? Oh iya, sudah WA-an kami. Sudah WA kami. Aku bilang dari sini kalau gitu ya, bisa nggak kita ketemu di pesantren Ustaz? Gitu loh. Bisa kita ketemu di pesantren Ustaz? Iya, Pak Adi. Pak Andi, saya sangat ingin betul bahwa Ustaz datang ke pesantren. Atau kita ketemu nanti saat saya juga di tengah, misalnya ya. Nahwu Shorof ini, ini keluar dari tema ceramah kita ini ya. Ini basic pesantren ya. Kita di pesantren itu ingin betul agar santri paham Nahwu Shorof. Ilustrasi saya Pak Krisna, penyumbang rusaknya pemahaman agama Islam saat ini adalah karena banyaknya orang yang bicara agama di depan publik mengaku paham agama, tapi tidak paham Nahwu Shorof. Dia masuk ke terjemahan Al-Quran, dia masuk ke dalam Al-Quran tanpa alat apa-apa, kemudian berfatwa. Kalau dia masuk ke dalam Al-Quran hanya untuk konsumsi dia sebagai jalan hidup, itu sah-sah saja. Karena ada terjemahannya sudah. Tapi kalau sudah wilayah fatwa dan lain-lain sebagainya, menghasilkan sebuah hukum, menghasilkan sebuah kebijakan, menghasilkan sebuah pendapat, tanpa alat, ini yang merusak. Dan alat utamanya adalah Nahwu dan Shorof. Tidak bisa dibilang alat yang lain dulu. Yang pertama sekali alat seseorang harus punya Nahwu dan Shorof. Wajib. Maka pesantren Rohama Al-Fajar berusaha bagaimana supaya mereka paham Nahwu dan Shorof santri. Dengan memperbanyak pertemuan Nahwu dan Shorof dengan berbagai macam guru. Di pesantren biasanya Nahwu Shorof sekali sehari dengan satu guru. Tidak, kita ada Ustaz Sulaiman, ada Ustaz Kuswanto, ada Ustaz Halim. Bertemu mereka Nahwu dengan Ustaz yang berbeda dalam sehari. Rencana kita di tahun berikut atau semester ini bertemu juga dengan saya Nahwu dan Shorof sekali seminggu. Ketemu Nahwu dan Shorof. Ada Ustaz Aji lagi namanya Nahwu dan Shorof. Al-Quran ketemu dengan dia 3 kali sehari juga. Hadis ketemu dengan dia 2 kali sehari. 1, 2, 3 yang difokuskan Nahwu, Shorof, Al-Quran, hadis. Sudah. Kalau enggak begitu ya enggak bisa gitu. Maka Ustaz Andi, tapi saya bilang sama antum nih bahwa ana berharap bahwa antum menyumbangkan ilmu itu ke kita. Itu ya. Iya. Ana tunggu Ustaz Andi ya, semoga diberkahi oleh Allah. Adi. Ustaz Adi.
Ana Andi. tunggu Ustaz Adi. Andi Mulyadi. Adi Mulyadi ya. Ana tunggu antum. Anu catat nomor antum di WA tuh. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan penyakit dengki dan iri Ustaz? Allah. Bagaimana cara menghilangkan penyakit dan dengki dan iri? Dengki dan iri ini karena menganggap apa yang ada di orang lain lebih bagus dari kita, kan gitu Pak Krisna. Dan itu anggapan yang sangat salah. Kalau kata orang Melayu, rumput tetangga emang selalu lebih hijau. Kayak gini misalnya. Datang orang ke pesantren kita misalnya, bilang ada studi banding Ustaz, sekolah ini bagus-bagus. Saya mah diam aja. Kenapa? Karena jangan kita bikin sekolah atau punya sesuatu atau memiliki jiwa yang selalu menganggap orang lain lebih bagus dari kita sehingga kita selalu dengki sama orang. Tidak, bahwa apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik sudah. Bahwa Allah ngasih Pak Krisna Fortuner, saya Innova, itu jangan saya cemburu sama Pak Krisna, jangan saya dengki sama Pak Krisna. Tapi itu terjadi memang. Dan kalau ibu atau bapak yang bertanya ke saya bagaimana cara menghilangkannya, wah ini perlu ketulusan hati yang tingkat tinggi. Orang yang paham agama dengki ya banyak, orang yang paham agama iri ya banyak. Tahu ayat-ayat dengki, tahu ayat-ayat iri, banyak yang dengki juga, yang iri juga. Karena perlu ketulusan hati, kebaikan hati. Maka baiknya hati itu penting. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat, ada daging, ada satu komponen di dalam tubuh kita. Kalau dia baik, itu kata Allah, kata Rasulullah SAW. Kalau dia baik, baiklah semuanya. Tapi kalau dia rusak, rusaklah semuanya. Ukuran dan standarnya adalah baik. Standarnya baik, baik hati. Si baik hati ini, oh ini akan menjadi orang yang hebat. Kalau dengki dan iri cepat sekali hilang. Terus apa yang harus kita dengki dan irikan kepada orang lain? Kalau hanya sekedar perselisihan harta, kalau di antara orang yang punya obsesinya adalah harta, atau perselisihan populer jika obsesinya adalah populer. Kan kedengkian ini banyak celahnya gitu ya Pak Krisna. Atau kedengkian kita karena dia dicintai oleh orang. Apa? Nggak usah. Maka supaya ini semua hilang, baikkan hati. Tuluskan hati, ikhlaskan hati, rendahkan hati. Dan serahkan diri setotal-totalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak totalitas menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak penyakit di hati kita. Usia saya sekarang 36 tahun. Berjumpa saya dengan beraneka ragam macam orang. Mulai dari yang paling miskin sampai yang paling kaya sudah pernah saya jumpai. Semuanya totalitas kepada Allah dah yang paling membahagiakan. Ketika kita sudah memberikan totalitas kita kepada Allah, itu tadi kita dirongrong oleh dengki dan cemburu dan dendamnya kita sendiri. Dan kita akan habis dimakan oleh virus cemburu, dengki, dendam kita sendiri. Kurus badan kita, stres kita, tiba-tiba gula tinggi, tiba-tiba kolesterol tinggi, darah tinggi, jantung harus diring 17 ring, coba. Gara-gara apa? Cemburuan dan iri. Coba tenangkan jiwa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ufawwidhu amri ilallah. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata'in. Kenapa harus cemburu? Kenapa harus dengki? Apa yang dicemburukan? Apa yang didengkikan? Apa yang diirikan? Nah, gitu. Bukankah Allah maha di atas segala-gala yang maha? Bukankah Allah semua yang semuanya Allah SWT. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita menghilangkan penyakit iri dan dengki ini Pak Krisna. Oke, Assalamualaikum Ustaz Salman. Ustaz Salman, apa yang harus dilakukan apabila kita sedang dirawat di rumah sakit? Apakah kita berzikir terus dan bagaimana yang besuk juga apa yang harus dilakukan? Seorang yang sedang dirawat di rumah sakit, kalau menurut saya ini yang pertama sekali yang harus diperbaiki on your mind. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali kepalanya harus ditenangkan. Ini yang harus ditenangkan, kepala ini. Cara menenangkannya bagaimana? Bantu dengan zikir kepada Allah SWT. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia terbaring di rumah sakit, menderita sakit, dan dia stres gara-gara penyakitnya, ini akan menambah justru. Maka saya senang melihat orang yang masih dalam kondisi sakit nih, keluar dari rumah sakit, kemudian aktivitas. Kenapa? Karena dia di dalam mindset, di dalam relung jiwanya mengatakan kalau dia apa? Sehat. Tapi ada orang yang
udah cuma Pasang. flu aja udah stres gitu loh. Takut dia, apalagi dia udah sakit tiba-tiba misalnya nih Pak Krisna, la samahallah la masahallah. Aku bikin Pak Krisna lah contohnya ya. Tapi kuat nih Pak Krisna ya. Kuat kau kan? Kau kan sedang dipasang ring jantung satu kan. Nih Pak Krisna udah dipasang ring jantung satu nih. Tiba-tiba ada teman dekatmu baru pasang ring meninggal. Kan kadang-kadang bikin drop. Aduh, ketakutan. Itu nggak bagus. Apa yang kita lakukan? Dia meninggal terus selesai ajalnya. Aku kapan meninggal? Terserah Allah aja. Emang yang nggak pakai ring aja mati banyak kan? Betul tidak? Nggak ada ringnya mati. Mati kalau kata Allah mati. Nah ini yang berbahaya. Siapapun sekarang yang mendengarkan kita sedang terbaring di rumah sakit. Karena banyak beberapa pendengar kita yang menelpon saya. Mereka terbaring sakit. Banyak terus ya. Kita bilang apa? Kau akan sembuh besok. Kau pasti sembuh. Nggak mungkin dibiarkan Tuhan kau begitu seterusnya. Tidak akan mungkin. Pasti sembuh. Itu di kepala kita yang pertama sekali on your mind. Di otak kita ini apa? Di otak kita udah kenapa? Jantung aku kena gisel Pak Krisna. Kenapa pula lah? Aduh mah, itu yang justru sulit mengobatinya. Makanya aku waktu itu doanya sama Pak Krisna, kuatkan mental Pak Krisna. Alhamdulillah. Gitu. Kalau cuma masang ringnya, ya banyak orang yang mau menyumbang Pak Krisna masang ring ya kan. Tapi mental, siapa yang bisa sumbang? Karena muncul dari dalam diri sendiri. Oleh Islam itu bisa dibantu. Dengan cara apa? Zikirlah kepada Allah SWT. Pegang tasbih. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. Atau baca Quran. Atau hidupkan Al-Quran. Pokoknya minta seminta-mintanya kepada Allah SWT. Nah ini akan membantu kita kuat nih. Jiwa kita ini kuat. Ketika jiwa kita kuat, sesuai janji Allah dalam hadis kursi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai perspektif hambaku kepadaku. Kalau hambaku di mindset di kepalanya bahwa aku akan menyembuhkan dia, detik ini juga aku sembuhkan. Sekarang nih aku nih Pak Krisna, ada penyakit yang sudah langganan saya, tipes, asam lambung. Sekarang ada 2 nih di dalam diri saya nih. Apa saya takut? Ya enggak lah. Terus tipes itu katanya kan akan kambuh kalau kita kecapean. Kalau aku pikir itu terus, lo pesantren nggak jadi-jadi. Pesantren gitu itu harus capek. Kita harus bersama capek ya. Harus capek. Nanti meninggal, bagaimana nasib pesantren? Serahkan pada Allah yang ngasih pesantren Allah. Kalau kita meninggal, biar aja urusan Allah. Takut kali kok sama capek. Asam lambung begini-begini. Yang akan membuat semuanya parah adalah apa? Pikiran kita. Tapi ketika kita enjoy, sakit, kita dibilang tipes, justru kita nyanyi lagu Rhoma Irama. Atau kita justru merespon dia, I'm happy. Saya bahagia dengan titipan Allah ini. Toh dia yang menitipkan segala-galanya bagi saya. Yang menitipkan kesehatan ini dia, yang menitipkan lambung ini dia, yang menitipkan jantung ini dia, yang maha segala-galanya. Sekarang dia ubek-ubek dikit, biar aja dia punya. Nggak usah pusing kita. Santai aja. Ntar mati, siapa yang nggak mati? Terus kenapa harus takut dengan mati? Guru saya bilang apa? Jangan takut dengan kematian. Karena kematianlah pintu kita semakin dekat bertemu dengan Allah SWT. Masya Allah. Gitu. Semua kita sih, ada banyak yang mendengarkan kita yang sakit. Jangan kau takut kawan. Kau akan disembuhkan oleh Allah SWT karena dia maha pengasih, maha penyayang. Nggak usah kau khawatir dengan, aku sendirian Ustadz, aku janda, umur aku 75 tahun, Ustadz, tidak ada teman aku di rumah. Don't worry, be happy kawan. Allah is with you. Ada dia di sana. Allah memperhatikan semua, jangankan gerak-gerikmu. Jari kau bengkok ke kanan atau ke kiri, Allah berperan di situ. Masya Allah. Coba. So, happy aja ya. Terus yang besuk gimana Ustaz, yang besuk? Yang besuk. Kan foto-foto kayaknya tuh. Nah, ini penyakit modern ini ya. Yang besuk gini. Saya selalu berusaha lah ya. Sekarang sudah agak jarang saya alhamdulillah masuk dirawat ke rumah sakit. Usahakanlah apalagi yang meninggal apa, nggak usah lah dipoto-foto ya, ngapain buat dipoto-foto ya. Itu tadi aturan-aturan agama itu harus dikembalikan. Ngapain sih kita itu kalau besuk orang, pertama jangan lama-lama, tengok dulu raut wajah si yang sakit. Kalau dia murung,
segera keluar. Mungkin dia butuh sendirian. Tapi kalau dia happy dengan datangnya kita, ya mungkin ayo kita ajak dia cerita. Tapi ceritanya, cerita-cerita masa lalu dulu kita. Yang senang-senang aja. Yang senang-senang. Lu ingat gak dulu kita main balap sepedaan, gini-gini. Gue selalu iri sama lu, kenapa? Lu menang terus kalau kita balap sepedaan. Nah gitu. Ingat gak? Cewek yang lu taksir. Sekarang dia menjanda lu. Ente buruan sehat. Ntar aneh lobby bini ente supaya dia jadi bini kedua ente. Oh, itu bisa ngakak dia kan? Ah itu ceritanya, jangan cerita. Tahu nggak? Temen kita yang ring juatu juga mati kemarin, habis lah dia. Tapi tentu itu tidak sunnah ya. Ini hanya dari saya. Kalau sunnahnya seorang yang besuk itu datang mendoakan karena saya ini orangnya suka mengeksplor sendiri. Nah, aku bilang sama saya, ya, kita hibur aja dia, kita ajak cerita-cerita supaya dia tenang. Ya, dah, selesai itu pulang. Nah, jangan lama-lama. Kenapa? Karena butuh istirahat dia kan. Nah, jangan lama-lama. Wallahu a'lam Pak Krisna, silakan ditanya dengan guru-guru lain kalau selanjutnya dari Ibu Ida ya. Assalamualaikum Salman, seandainya Ustaz, kalau saya butuh kambing, bisa nggak? Kalau bisa pesannya menghubungi siapa? Terima kasih dari Ibu Ida di Bekasi. Ibu Ida catat ya nomor telepon Ustaz Salman nih. Siapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor HP-nya Ustaz Salman. Tuh. Siap? 0812 sudah. Kemudian 84. Kemudian 0000 4 kali 94. Jadi 0812 84 0000 4 kali 94. Silakan Ibu Ida ya. Begitu ya. Silakan hubungi saya. Oke. Mudah-mudahan Bu Ida rajin beli kambing ya sehingga membantu pesantren kita. Assalamualaikum Salman. Salam. Dan kru Rasil semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi dari zaman ini orang beragama Islam tidak ada yang mau dibilang Islam Buddhis, Islam Konghucu, Islam Kristiani. Yang mengkhawatirkan orang yang beragama Islam tidak sadar sudah berpemahaman Islam kapitalis dan Islam sosialis. Ukuran beragama Islam yang hanya sekedar menjalankan kewajiban sholat, Islam hanya sebatas Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Tetapi dalam menjalankan semua aktivitasnya tidak mengikuti ajaran-aturan dan rambu-rambu yang sudah Islam ajarkan. Maka muncul ingin berbisnis, jangan bawa agama. Ingin berpolitik, jangan bawa agama. Ingin bersosialisasi, jangan bawa agama. Wallahu alam. Terima kasih dari Ustaz Abu Fakih di Pondok Pinang. Kenal? Abu Fakih di Pondok Pinang. Belum. Mungkin kita ketemu kita. Ahlan wa sahlan Pak Abu Fakih ya. Saya ini mulai memperhatikan nih pertanyaan-pertanyaan kita ini, masya Allah nih, pinter-pinter. Ini Ustadz Abu Fakih ya gini. Tapi saya berharap antum tidak mengamalkan pertanyaan ini. Artinya gini. Saya ini selalu mengajak semua orang agar optimis bahwa Islam ini akan menang tanpa ada yang dikalahkan. Dicatat pemirsa, saya ulangi lagi ya. Saya ini seorang pejuang muslim yang sangat optimis bahwa Islam ini akan menang dan tidak ada siapapun yang merasa terkalahkan atau tersingkirkan. Dan saya selalu berdoa agar ini bisa terwujud sebelum saya meninggal. Nah, gitu ya. Nah, jadi jangan pesimis kita. Kita harus optimis. Dan optimisnya kita tuh harus sempurna. Bahwa Islam ini akan kembali jaya, menang tanpa ada yang dikalahkan. Nah, itu ya. Nah, gini. Sering juga saya didiskusi sama orang mengatakan, Islam kita ini masa sholat doang apa? Setelah saya analisa, hidup dia ternyata cuma sholat, baca Quran, khatam Quran, zikir, tasbih, pakai kopiah, pakai sarung, pakai jubah, pakai jenggot. Udah itu doang. Aku nggak mau kita kayak gitu. Kita ini sekarang talk more. Ya, banyak cakap tapi tak ada action. Jangan kayak gitu. Ini semua orang Islam memahami bahwa Islam itu bukan cuma sholat bla 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 bla. Tapi siapa sekarang Islamnya yang mau melakukan Islam itu di luar masjid atau mengimplementasikan pesan masjid ke kehidupan sehari-hari? Nggak usah banyak disuarakan, tapi dibuktikan. Ada sebenarnya, sudah ketemu saya beberapa orang. Ada. Ya. Tapi yang teriak-teriak ini kadang-kadang aku tengok, dia kehidupan dia modalnya teriak-teriaknya dia itu. Makanya saya ini sekarang, kalau saya sering merasa Pak Ihsan itu baik menurut saya. Ketika dia sering mengatakan ke saya, Ustadz 1000 jadwal,
Total saya kurangi sudah. Kenapa? Saya takut, saya khawatir karena teriakan saya ini adalah modal hidup saya. Kita harus mundur, kita harus buktikan konsep Islam itu bukan sekedar teriak, bukan sekedar ke masjid, bukan sekedar pakai kopiah, pakai jubah, jangan. Bukti. Kalau semua Islam yang paham ini melakukan, ini dia masih juga jadi karyawan PNS ternyata dia ngomong kayak gitu. Karyawan bank swasta ternyata dia ngomong kayak gitu. Nah, enggak, kita harus, ayo buktikan nih ya, kita yang memahami itu buktikan. Buktikan supaya virus baik ini menular ke banyak orang. Artinya semua ajaran-ajaran sholat kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Bahwa agama dimanapun kita berada tanpa harus ada simbol agama yang membuat orang ilfil. Karena saat ini kita harus memahami dan mengetahui betul banyak orang yang ilfil dengan simbol agama karena ilfilnya pelaku dan pembawa simbol agama ini. Sekarang kita ingin mengeksistensikan kembali agama ini dengan cara harus tepat. Itu apa? Menyampaikan kembali nilai-nilai agama. Kadang-kadang simbol agama yang sifatnya sunnah saja kita abaikan. Yang penting nilai agama itu ada di sana. Kejujuran, amanah, kreativitas, kehidupan, rezeki, ekonomi, politik wajib dikembalikan ke agama. Wajib kita kembalikan ke agama. Dan itu tugas kita sebagai orang yang beragama Islam. Namun saat kau memperjuangkan agama, kau harus lihat Rasulullah SAW. Bagaimana dia memperjuangkan agama. Apakah gerasak gerusuk melawan frontal? Tak selamanya begitu. Pernahkah Nabi melakukan itu? Pernah. Awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengirim Hamzah bin Abdul Muttalib ke Saiful Bahar. Nabi mengirim beberapa sahabat, Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Nabi memimpin sendiri peperangan Wuddan, Abwa, Saiful, Safwan, untuk menunjukkan eksistensi Rasulullah SAW. Tapi dengan analisa yang sangat panjang. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak sekedar mengkerdilkan siapapun, tapi menunjukkan wibawa tanpa mengkerdilkan siapapun. Bagi yang mempelajari sirah Nabawi paham betul itu di awal-awal sejarah Islam. Akhirnya meletuslah Badar. Meletuslah Badar, ya, meletuslah Badar. Ketika Badar terjadi, kontak senjata itu akhirnya terjadi antara Muslim dan non-Muslim atau Muslim dan kafir. 300 melawan 1000 orang. Sebenarnya Nabi datang ke sini pun bukan untuk mengajak kontak senjata dengan Abu Sufyan and friend. Nabi hanya ingin menunjukkan eksistensi bahwa saya ada sekarang Abu Sufyan. Kau sudah tidak bisa lagi memperlakukan saya seperti kau dulu memperlakukan saya di Mekah semena-mena. Tapi Abu Sufyan langsung menelpon Abu Lahab dan Abu Jahal ke Mekah. Kirim pasukan. Dikirim 950 pasukan. Bertotal 1000 sekian dengan pasukan yang ada bersama Abu Sufyan. Terjadi kontak senjata. Kontak senjata itu kontak senjata yang paling indah menurut saya. Bila orang yang mampu mempelajari sejarah peperangan. Tentang apa yang terjadi dengan tawanan. Tentang apa yang terjadi dengan korban perang. Tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika bermusyawarah dengan para sahabat. Umar bin Khattab mengusulkan eksekusi aja 70 tawanan itu. Tapi Rasulullah SAW memberikan alternatif yang sangat manusiawi. Seperti yang saya bilang tadi. Menang tanpa ada yang merasa terkalahkan. Keren betul ketika Rasulullah SAW kita jadikan acuan dalam kita berjuang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pemirsa pendengar. Gejolak amarah kita tentang perlakuan sebagian orang kepada agama ini jangan memancing nafsu kita untuk frontal melawannya. Karena itu yang diinginkan oleh dunia internasional. Ketika itu dilakukan, maka merek radikal, merek terorisme, merek apa yang semua ini tidak disukai oleh orang yang fobia terhadap agama ini mudah disematkan kepada kita. Maka hati-hati membaca catur perlawanan politik, catur peperangan. Maka biasalah main catur. Maka kalau menurut aku boleh-boleh aja main catur. Kemarin Ustaz Abdul Somad dia bilang kan haram ya. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat Ustaz Abdul Somad. Saya harus latih di ini kepala kita ini membaca strategi perjuangan itu. Jangan bodoh. Jangan yang dimainkan yang sekedar amarah. Agama sedang diginikan agama. Jangan dibicarakan itu, tapi action. Apa yang kita lakukan? Ini kadang-kadang bicara tentang agama, baca Quran aja nggak bisa. Mempelajari agar benar saja penuturan hurufnya saja. Kau nggak bisa. Kemudian apa alasan saya untuk percaya bahwa kau memperjuangkan agama ini dengan baik?
Untuk meluangkan waktumu saja membenarkan huruf bod dan dal sehingga jelas beda tertutur dari lisanmu. Atau ha dengan ha benar jelas keluar dari mulutmu kawan. Nggak mau kau, kemudian kau paksa yakin kalau kau memperjuangkan Islam. Pret, gue bilang nggak yakin aku. Itu ya. Jadi cerita perjuangan Islam ini sebenarnya tidak main-main. Itu bukan sandiwara kawan. Ini bukan film action yang dibikin oleh saudara-saudara ternama dari Hollywood. Tapi ini berdasarkan dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. With love. Dengan cinta kita kembangkan ajaran yang hebat ini. Dengan cinta kita menang tanpa ada yang dikalahkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mentereng agama ini hanya dalam waktu 23 tahun. Kalau kita baca sejarah gemilang itu, mengalah. Hanya 2 sekian persen. Nabi SAW menawar atau melayani sikap arogan kekafiran pada waktu itu. Di total, saya yakin semua kita setuju, siapa yang pandai statistik, mungkin itu hanya 2 sekian persen saja. Lainnya, kecerdasan intelektual dan strategi yang dimainkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menghiasi perjalanan perjuangannya sehingga benar-benar hebat Islam ini diterima bahkan oleh seorang Umar bin Khattab, bahkan oleh seorang Ammar bin Abdul As, bahkan oleh seorang Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita pelajari tokoh-tokoh yang 3 ini bagaimana tunduk dan patuh terhadap aturan Nabi Muhammad SAW, kau akan mengerti bagaimana cara berjuang. Insya Allah kita akan menang tanpa ada yang terkalahkan. Wallahu a'lam Pak Krisna. Alhamdulillah, insya Allah jawaban yang masuk sudah terjawab semuanya. Jangan lupa nanti tanggal 15 Februari, hari Sabtu, di tempatnya Reni Jaisman ada pengajian bersama Ustaz Salman Al-Farisi dengan tema ketika Allah menyapa. Silakan Anda bisa hadir, dicatat alamatnya di Kafling Polri, Blok D nomor 26 Ragunan. Masuk dari arah pintu belakang Ragunan, dari arah Cilandak KKO ya. Tanggal 15 Februari, hari Sabtu. Cilandak KKO mentok kiri kan. Mentok lagi ada pintu Ragunan, kita kanan. Pelan-pelan sebelah kiri kelihatan bloknya itu dah. Ada jalan keempat. Jalan keempat. Reni ya. Hari Sabtu tanggal 15 Februari pukul 9.30. Ditunggu ya. Baik, terima kasih Ustaz Salman. Kita jumpa lagi hari Jumat depan. Saya Muhammad Krisna, Neza, dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.